Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Hernatifah. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum profesi tentang penyuluhan coronavirus atau COVID-19. Jadi pada sekarang ini dunia sedang digembarkan atau menghadapi pandemik COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus ini di mana pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Jadi coronavirus ini atau COVID-19 ini penularannya itu sangat cepat seperti itu. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia seperti itu. Jadi, coronavirus ini juga satu keluarga atau satu kelompok dengan virus SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, ya, dan virus penyebab MERS, yaitu virus yang menyerang paru-paru. Gejala COVID-19 yang paling umum atau yang paling sering kita ketahui yaitu demam, kelelahan, dan batuk kering. Pada beberapa orang juga ditemukan gejala seperti hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Namun, ada beberapa orang juga orang yang terinfeksi tetapi tidak mengalami gejala apapun atau tidak merasa sakit. Setelah itu, gejalanya akan hilang, dapat sembuh, atau malah memberat. Gejala-gejala COVID-19 ini pada umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar atau terkena virus corona atau virus COVID-19. Penderita terpapar virus corona atau virus COVID-19 ini dapat menyebarkan ke orang lain atau ke orang melewati percikan-percikan yang keluar dari hidung ataupun mulut seperti itu. Percikan-percikan inilah kemudian jatuh ke benda-benda atau permukaan di sekitar. Percikan-percikan itu tidak sengaja dihirup atau benda yang terkena percikan itu dipegang oleh orang yang tidak terkena virus corona menjadi terjangkit atau menular seperti itu. Orang-orang yang rentan tertular COVID ini ada beberapa. Yang pertama itu lansia, karena di usia 60-an ke atas itu sistem imun atau kekebalan tubuhnya itu sangat berkurang. Jadi bisa rentan terkena COVID atau penyakit lainnya justru seperti itu. Yang kedua itu tenaga medis, bisa perawat atau dokter, karena mereka itu kan jarak dengan orang yang sakit atau orang yang terkena COVID itu kan dekat. Jadi bisa saja mereka itu tertular atau rentan tertular COVID-19. Yang selanjutnya ada anak-anak, di mana anak-anak itu kan sistem imunnya belum kuat seperti orang dewasa seperti itu. Dia juga
anak-anak itu kan juga bersama orang dewasa dengan jangka waktu yang lama. Bisa jadi dia terkena atau rentan dengan penularan COVID-19 seperti itu. Selanjutnya, orang yang rentan COVID itu ada orang dengan riwayat penyebab penyakit tertentu. Hal ini karena penyakit kronis menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderitanya melemah dan lebih sulit melawan virus atau infeksi. Akibatnya, tubuh penderita penyakit kronis akan lebih mudah terserang penyakit termasuk COVID-19 seperti itu. Selain itu, perokok, penderita HIV atau HIV/AIDS seperti itu juga rentan terkena COVID. Terus orang yang melakukan transplantasi organ atau sumsum tulang, serta orang yang mengkonsumsi obat kortikosteroid dosis tinggi atau obat penekan kekebalan lainnya juga rentan tertular COVID-19. Nah, sekarang bagaimana sih cara pencegahan COVID-19 ini agar kita tidak tertular seperti itu? Yang pertama, kita sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan juga mengikuti pemerintah, yaitu dengan di rumah aja. Maka dari itu semua sekolahan, anak-anak yang sekolah ataupun orang-orang yang bekerja di luar rumah itu menggunakan sistem kerja di rumah aja atau WHF seperti itu. Dan sekarang ini juga kan anak-anak atau orang-orang tidak bisa pergi ke sekolah, yaitu alasannya untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Namun jika kita mendesak keluar atau ada kebutuhan atau keperluan yang harus keluar, kita harus menggunakan masker. Masker itu penting untuk kita digunakan saat keluar. Bisa menggunakan masker kain seperti itu. Namun dengan seperti itu, kita sebagai orang yang beriman atau orang yang mempercayai adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus bertawakal dan selalu berikhtiar. Dengan seperti apa? Ya dengan kita di rumah aja mengikuti peraturan dari pemerintah dan tidak sewenang-wenang atau tidak egois untuk kita keluar rumah seperti itu. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana kita untuk dijauhkan dari segala mara bahaya atau dilindungi dari pandemik ini seperti itu. Nah, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wabah penyakit ini agar kita semakin dekat dengannya atau ada hikmah di balik semua ini seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua tetap di rumah aja, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ikhtiar agar pandemik ini cepat usai atau selesai dan kita bisa melanjutkan kembali aktivitas seperti biasanya atau seperti sebelumnya seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.